Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Azahra B dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan pendapatan dan pengeluaran nasional. Silahkan disimak videonya dan semoga bermanfaat ya. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menjelaskan pendapatan dan pengeluaran nasional. Adapun pokok pembahasan pada materi ini adalah yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang ketiga, konsep pendapatan nasional. Yang keempat, metode perhitungan pendapatan nasional. Kelima, pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, pengeluaran nasional. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Tujuannya yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Manfaatnya yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama investment atau investasi, kedua demand and supply atau permintaan dan penawaran barang, ketiga consumption and saving atau konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ada 6, yaitu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Pertama, GDP atau Gross Domestic Product adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Rumusnya yaitu GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri. Ketiga, NNP atau Net National Product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Rumusnya yaitu GNP dikurang penyusutan. Keempat, NNI. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Kelima, PI atau Personal Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial. Terakhir, DI atau Disposable Income adalah jumlah yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya PI dikurang pajak tidak langsung. Adapun pola keterkaitan antara GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Rumus untuk menghasilkan GDP yaitu pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Untuk menghasilkan GNP diperoleh dari GDP dikurang depresiasi.
Untuk menghasilkan NNP diperoleh dari GNP dikurang pajak tidak langsung. Untuk menghasilkan NNI diperoleh dari NNP ditambah subsidi dikurang laba ditahan dikurang pajak atas laba. Untuk menghasilkan PI diperoleh dari NNI dikurang pajak pribadi. Untuk menghasilkan DI diperoleh dari PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya, hubungan antara pendapatan nasional dan pribadi. Untuk menghasilkan pendapatan nasional, keuntungan perusahaan tidak dibagi dikurang pajak keuntungan perusahaan, dikurang kontribusi kepada dana pensiun. Untuk menghasilkan pendapatan pribadi, pembayaran pindahan ditambah bunga pinjaman konsumen, ditambah bunga pinjaman pemerintah. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Pertama, produksi. Produksi adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambahan pada tiap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan sigma P dikali Q, atau Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, Q adalah jumlah barang, dan P adalah harga barang. Selanjutnya, pendekatan produk. Pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambahan yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Adapun komponen usaha atau produksi penyumbang pendapatan nasional. Pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri pengolahan. 4, listrik, gas dan air minum. 5, bangunan. 6, perdagangan, hotel dan restoran. 7, pengangkutan dan komunikasi. 8, bank dan lembaga keuangan lainnya. 9, sewa rumah. 10, pemerintahan dan pertanahan. 11, jasa-jasa. Selanjutnya, metode perhitungan yang kedua, yaitu pendapatan. Pendapatan adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y adalah pendapatan, W adalah upah, R adalah sewa, I adalah bunga, dan P adalah laba. Adapun istilah-istilah metode perhitungan pendapatan nasional. Pertama, transfer perusahaan. Transfer perusahaan meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta, di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa. Contohnya bantuan terhadap lembaga sosial. Kedua, pajak tidak langsung. Apabila oleh pembayar pajak, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ketiga, subsidi perusahaan. Subsidi perusahaan yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, namun dari kepentingannya perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Keempat, penyusutan. Penyusutan yang dimaksud yaitu penyusutan perusahaan terhadap bangunan, mesin-mesin, dan perlengkapannya, termasuk kerusakan aktiva tetap perusahaan yang tidak terduga. Metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga adalah pengeluaran. Jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, G adalah pengeluaran pemerintah, I adalah investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Selanjutnya, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut. Adapun cara menghitung pendapatan per kapita, rumusnya yaitu IPC sama dengan GNP per P, di mana IPC adalah income per kapita atau pendapatan per kapita, GNP adalah gross national product, dan P adalah jumlah penduduk. Terakhir yaitu pengeluaran nasional.
Pengeluaran nasional ini meliputi belanja negara. 1. Belanja pemerintah pusat. Contohnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, bantuan sosial dan belanja lainnya. Kedua, belanja pemerintah daerah. Contohnya dana akulasi umum, dana otonomi khusus, dan dana akulasi khusus. Demikian hasil pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.